Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Saya minta tanggapan dari Mas Ferry. Kalau kemudian tadi jelas 3 poin yang disampaikan oleh Mas Atang, salah satunya juga yang menjadi pembahasan adalah konsistensi yang diharapkan dari MK. Bahkan sampai dikatakan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, jangan sampai MK meludahi keputusannya sendiri. Yang membedah kelayakan dan kepatutan MK sendiri, bagaimana supaya hal ini bisa lurus diterima oleh masyarakat penjelasannya? Ya, secara hukum hampir tidak mungkin bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengubah putusannya yang terdahulu soal konstitusionalitas sistem proporsional terbuka. Kenapa? Ada 3 alasan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, tadi Kang Atang sebutkan ya, bahwa pasal 22E ayat 3 yang menjadi alasan bagi partai pendukung proporsional tertutup bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Tapi ketentuan Undang-Undang Dasar tidak hanya bicara itu saja. Undang-Undang Dasar menyebut partai adalah peserta, tetapi proses pemilu atau sistem pemilu dijelaskan di pasal 22E ayat 2 bahwa pemilu itu untuk menyelenggarakan memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Untuk memilih anggota DPR. Jadi clear bahwa ini sistem proporsional terbuka. Karena yang terbuka itu untuk memilih anggota DPR. Bukan untuk memilih partai politik. Iya. Ya, jadi jelas secara konstitusional bahwa ini adalah proporsional terbuka secara Undang-Undang Dasar. Menurut putusan MK 22/24 PUU 6 tahun 2008 yang sudah disampaikan Kak Atang, juga semangatnya soal kedaulatan publik sebagai pemilih. Dikutiplah pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di ketua umum partai, gitu ya. Azas pemilu menurut pasal 22E ayat 1 adalah langsung, jadi langsung memilih anggota partai. Jadi Undang-Undang Dasar sudah memaknainya dan disetujui oleh putusan MK terdahulu. Dan menurut Undang-Undang 7 2017, sistemnya adalah proporsional terbuka. Jadi bagaimana MK bisa membantah Undang-Undang Dasar, argumentasinya sendiri dan undang-undang. Jadi hampir tidak mungkin secara peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam konteks politik, semua kan bisa ya melanggar peraturan perundang-undangan demi keuntungan politik. Dalam alat ukur soal preferensi pemilih terhadap partai, memang satu-satunya partai yang akan diuntungkan jika kemudian menggunakan proporsional tertutup di mana orang akan memilih lambang partai, salah satu yang satu-satunya yang diuntungkan adalah partai PDIP. Oleh karena itu, hasrat untuk kemudian memastikan proporsional tertutup itu betul-betul untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan Undang-Undang Dasar, bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu yang fair. Di titik ini menurut saya kalau sudah sangat politik, kita sudah angkat tangan kalau kemudian cara-cara inkonstitusional digunakan. Harusnya sebagai negara yang patuh kepada konstitusi, ya harus digunakan apa kehendak konstitusinya sebagai aturan main yang fair ya.